Dan Paus Yohanes yang ke-12 ini seumur hidupnya itu hanya berzina saja. Pokoknya kerjaannya berzina. Sampai suatu saat dia berzina dengan istri orang dan suami. Welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu hal. Dosa orang Katolik sebagai alasan paling pintar untuk menolak gereja yang didirikan Kristus. Di antara sekian banyak argumen anti-Katolik, ada satu yang paling populer sekaligus paling malas. Bagaimana mungkin gereja Katolik benar kalau begitu banyak dosa di dalamnya? Entah itu paus abad ke-10 yang korup, skandal seksual imam, atau perang-perang yang melibatkan gereja, semuanya ditumpuk seperti bukti-bukti di meja pengadilan. Lalu vonis dijatuhkan. Gereja Katolik tidak mungkin benar karena dosa umatnya begitu banyak. Oke, kedengarannya serius. Tapi mari kita lihat lebih dekat, karena di balik kecemasan moral ini tersembunyi logika yang cacat, kemunafikan yang halus, dan ketakutan yang dalam terhadap kebenaran yang tidak bisa dibantah. Yang pertama, dosa tidak membatalkan kebenaran. Jika moral pelaku menentukan validitas ajaran, maka kita harus mulai dengan membakar Alkitab. Daud bersalah atas perzinahan dan pembunuhan, tapi kamu masih mengutip Mazmurnya. Salomo punya 700 istri dan 300 gundik, tapi Amsalnya masih dibaca tiap pagi. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi suratnya masih dikutip dalam khotbah Protestan. Paulus menganiaya umat Kristus, tapi surat Roma jadi dasar doktrin sola fide. Aneh, dosa mereka tidak membatalkan tulisan mereka, tapi dosa seorang imam Katolik bahkan ratusan tahun lalu entah kenapa dianggap cukup kuat untuk menghancurkan seluruh gereja Katolik. Kalau kita konsisten, maka kebenaran tetap benar meskipun diucapkan oleh seorang berdosa, dan kesesatan tetap salah meskipun dikemas oleh orang yang tampaknya suci. Yang kedua, gereja dipenuhi orang berdosa karena Kristus sendiri yang memanggil mereka. Yesus tidak pernah membangun gereja di atas manusia yang sempurna. Ia memilih Petrus yang impulsif dan penakut, Thomas yang ragu-ragu, Yudas sang pengkhianat, dan ia tetap berkata, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Matius bab 16 ayat 18. Kalau Kristus sendiri tidak ragu mempercayakan gereja kepada orang-orang yang cacat moral, siapa kamu yang sekarang menolak gereja karena orang di dalamnya berdosa? Atau kamu sedang menuntut gereja yang lebih suci daripada rancangan Kristus sendiri? Yang ketiga, Protestan juga punya dosa, tapi mereka pandai mengemasnya. Mari kita jujur, apakah hanya dalam gereja Katolik terjadi skandal? Lihatlah realita Protestan modern. Pendeta kaya raya dengan jet pribadi dari uang jemaat, teleevangelis yang mengurapi orang sambil hidup mewah, ribuan denominasi pecah hanya karena ego teologis dan perbedaan tafsir musik. Gereja-gereja yang diam terhadap rasisme, ketidakadilan, bahkan menyokong kekerasan politik. Tapi kalau itu terjadi di Protestan, itu dianggap dosa pribadi, bukan kerusakan struktural. Sedangkan jika ada satu imam Katolik jatuh, itu langsung disebut sebagai bukti gereja Katolik sesat secara sistemik. Dua ukuran, dua timbangan, tapi tetap merasa objektif. Menarik sekali ya. Kemudian logika singkat, jika dosa membuktikan kesalahan, maka Protestan lebih salah. Mari ikuti logika yang ditawarkan. Gereja Katolik salah karena punya orang berdosa di dalamnya. Kalau begitu, Protestan pun lebih salah karena bukan hanya penuh dosa, tapi juga tidak memiliki otoritas apostolik, tidak punya kesatuan ajaran, 30.000 plus denominasi dengan tafsir bertentangan, tidak memiliki sakramen yang valid karena terputus dari suksesi apostolik, tidak punya tradisi yang menjaga iman sejak para rasul. Jadi bukan hanya penuh dosa, mereka pun tidak punya struktur iman yang utuh. Yang kelima, gereja Katolik satu-satunya institusi yang berani mengakui dosa kolektif. Berapa banyak gereja Protestan yang mempunyai liturgi taubat bersama, mengakui secara publik kesalahan sejarahnya, mempunyai sakramen pengakuan dosa sebagai ritus tetap? Gereja Katolik mengakuinya, bahkan mencatatnya secara resmi, bukan karena ingin menyenangkan publik, tapi karena kami percaya kebenaran Kristus tidak runtuh oleh dosa umatnya. Justru di sanalah rahmat menjadi nyata. So my friends, dosa memang nyata, tapi kebenaran tetap berdiri. Jika kamu mencari gereja tanpa dosa,
Kamu tidak mencari gereja, kamu mencari fantasi spiritual yang cocok dengan narsisme religiusmu sendiri. Karena gereja sejati adalah tempat di mana pendosa ditarik ke dalam rahmat, bukan ditendang demi citra suci palsu. Jika kamu menolak gereja Katolik karena dosa-dosanya, kamu bukan sedang mencari kebenaran. Kamu sedang mencari alasan untuk tetap merasa benar tanpa harus bertobat. Gereja bukan museum bagi orang kudus, tapi rumah sakit bagi para pendosa, kata Santo Agustinus. Kalau kamu masih mencibir dosa orang Katolik sambil menepuk dada di menara Protestan, ingat satu hal, Tuhan yang sama akan menghakimi semua, bukan berdasarkan siapa yang lebih bersih, tapi siapa yang tetap setia di tengah kerapuan. Follow for more.